Baiklah, kali ini kita langsung saja membahas tentang materi persamaan akuntansi. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas akuntansi sebagai sistem informasi, di mana informasi yang dihasilkan berupa produk laporan keuangan. Sebelum laporan keuangan kita buat, ada langkah-langkah atau tahap-tahap akuntansi yang harus kita lakukan. Jadi, kali ini kita membahas dulu tentang persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yang kita bahas adalah pengertian dari persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi menunjukkan sebuah hubungan antara harta, utang atau kewajiban, dan modal pemilik. Persamaan akuntansi akan selalu seimbang, yang mana sisi kanan dan sisi kiri menunjukkan jumlah yang sama. Setiap transaksi harus dicatat dalam dua aspek, yaitu sisi kiri disebut dengan aktiva dan sisi kanan disebut dengan pasiva. Aktiva merupakan harta atau kekayaan perusahaan, sedangkan pasiva merupakan sumber dari. Jadi berapapun jumlah aktiva atau kekayaan perusahaan, begitu juga di sisi pasiva menunjukkan jumlah yang sama. Jadi bentuk persamaan dasar akuntansi dapat dirumuskan sebagai berikut. Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva menunjukkan banyaknya harta yang dimiliki perusahaan, sementara pasiva menunjukkan sumber dari aktiva, yaitu modal pemilik dan utang. Dengan demikian, maka rumus dari persamaan dasar akuntansi menjadi aktiva sama dengan utang ditambah dengan modal.
aset atau harta. Kedua ada hutang atau kata lain hutang, kewajiban atau, dan yang ketiga adalah modal atau disebut juga dengan ekuitas. Setiap perusahaan ketika ingin membangun satu usaha, maka yang perlu adanya modal yang akan menjadi harta perusahaan. Jika modal tidak mencukupi, maka akan dilakukan peminjaman pada pihak kedua dan membahas analisis transaksi dan pengaruhnya ke persamaan akuntansi. Nah, jadi setiap terjadi transaksi dalam perusahaan itu akan mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Bagaimana pengaruh terhadap persamaan akuntansi tersebut? Mari kita lihat beberapa transaksi yang sering terjadi dalam perusahaan jasa. Transaksi merupakan kejadian-kejadian dalam perusahaan yang bisa diukur dengan nilai uang. Transaksi yang umum terjadi setiap perusahaan ketika ingin bangun usaha pasti harus menyetor modalnya dulu, ada modalnya. Jadi bagaimana apabila ada transaksi penyetoran modal? Apa pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi? Jika ada transaksi penyetoran modal, baik itu uang tunai maupun dalam bentuk benda lainnya, maka pengaruhnya yaitu terhadap yang pertama, harta akan bertambah dalam bentuk kas jika dia uang tunai, dan jika dalam bentuk barang maka akan bertambah dalam bentuk benda tersebut, misalnya apakah itu peralatan, apakah mesin, kendaraan, atau tanah dan sebagainya. Kemudian untuk utang itu tidak berpengaruh, modal berpengaruh, yaitu bertambah sebesar berapa yang modal yang disetor. Transaksi pembelian barang secara tunai. Transaksi pembelian barang secara tunai akan berpengaruh terhadap harta, yaitu yang pertama bertambah hartanya dalam bentuk barang yang dibeli. Yang kedua akan berkurang uang, berkurang harta dalam bentuk kas. Sementara utang tidak berpengaruh, modal juga tidak berpengaruh. Walaupun kas berkurang, tapi harta dalam bentuk barang bertambah, sehingga pengaruhnya hanya di harta karena jumlahnya masih tetap sama. Berapa harta yang berkurang, yang bertambah juga sebesar itu, sehingga harta tidak berpengaruh, modal juga tidak berpengaruh dalam artian berkurang nilainya. Kemudian transaksi berikutnya adalah transaksi pembelian barang secara kredit. Nah, pasti kalian sudah tahu kredit itu artinya belum dibayar, sehingga pengaruhnya terhadap harta akan bertambah barang yang dibeli, dan utang karena belum dibayar akan bertambah dalam bentuk utang usaha, sementara modal tidak berpengaruh. Yang keempat ada transaksi peminjaman uang ke pihak, misalnya ke bank. Jika ada peminjaman dalam bentuk uang, maka akan bertambah harta dalam bentuk kas dan akan bertambah utang dalam bentuk utang bank, dan modal tidak berpengaruh karena sumber dari harta adalah dari peminjaman uang di bank, sehingga harta bertambah, utang bertambah. Kemudian transaksi pembayaran beban. Nah, bayar beban contohnya bayar beban listrik, beban gaji karyawan, beban sewa dan sebagainya, itu akan mengakibatkan berkurangnya harta dalam bentuk kas, sementara utang tidak berpengaruh, modal berpengaruh, yaitu berkurang juga modalnya. Nah, jika ada pembayaran beban, maka harta berkurang dalam bentuk kas dan modal berkurang, sementara utang tidak berpengaruh. Kemudian yang keenam ada transaksi pembayaran utang atau pinjaman. Bayar utang.
Jika ada pembayaran utang, maka harta berkurang dalam bentuk kas dan utang juga berkurang karena sudah dibayar. Sementara modal tidak berpengaruh. Yang ketujuh, ada transaksi penerimaan pendapatan atau penghasilan karena adanya imbalan jasa yang diterima oleh perusahaan sesuai dengan usaha perusahaan, sehingga perusahaan memperoleh penghasilan, dan diperoleh penghasilan maka akan bertambah harta dalam bentuk kas dan akan bertambah modal, sementara utang tidak berpengaruh. Kedelapan, transaksi penangguhan penerimaan pendapatan. Ini terjadi apabila perusahaan belum menerima pendapatan atau penghasilan sementara pekerjaan telah diselesaikan, sehingga pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi itu akan bertambah harta dalam bentuk piutang usaha karena belum diterima uangnya. Kemudian utang tidak berpengaruh, sementara modal berpengaruh, yaitu bertambah modal walaupun uangnya belum terima, tapi modal bertambah dari hasil pendapatan yang belum dibayar atau diterima. Kemudian 9, penerimaan pelunasan pendapatan yang ditangguhkan. Nah, ini terjadi apabila ada transaksi piutang tadi kemudian dilunasi. Ini artinya pelunasan piutang, sehingga pengaruhnya ke persamaan dasar akuntansi, harta bertambah dalam bentuk kas, kemudian harta berkurang dalam bentuk piutang usaha. Berarti ada dua akun kas bertambah karena diterima piutang, akun piutang usaha berkurang, sementara utang tidak berpengaruh. Kemudian di sisi modal juga tidak berpengaruh karena sudah dicatat pada saat belum diterima. Ketika uangnya diterima, yang berpengaruh cuma di harta saja. Kemudian ada transaksi pengambilan uang oleh pemilik perusahaan. Ini akan mengakibatkan harta berkurang dalam bentuk kas, kemudian utang tidak berpengaruh dan modal juga berpengaruh, yaitu berkurang modalnya karena diambil uang oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Kemudian ada transaksi penyusutan harta tetap. Nah, ini terjadi apabila setiap perusahaan selalu menafsir setiap penggunaan harta tetap itu akan mengalami penyusutan, apakah per bulan atau per tahun. Jadi ini perkiraan untuk pengurangan dari nilai harta tetap, misalnya mesin, peralatan, gedung, dan lain sebagainya, kecuali tanah tidak mengalami penyusutan. Kalau ada transaksi penyusutan harta tetap, maka pengaruhnya ke harta berkurang harta tetap yang menyusut, yaitu dinamakan dengan akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian di sisi utang tidak berpengaruh, di sisi modal berpengaruh, berkurang modal karena menyusutnya atau berkurangnya nilai dari harta tetap. Harta berkurang, modal berkurang. Harta berkurang dalam bentuk akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian terakhir ada transaksi pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan itu akan mengakibatkan harta berkurang dalam bentuk perlengkapan karena ini artinya pemakaian perlengkapan ini perlengkapan habis pakai. Jadi setiap perlengkapan yang sudah digunakan habis maka dicatat sebagai beban perlengkapan ya, sehingga perlengkapan berkurang. Kemudian tidak berpengaruh terhadap utang dan modal juga berpengaruh karena berkurangnya perlengkapan akan berpengaruh terhadap modal. Demikian penjelasan untuk pertemuan kali ini untuk materi persamaan dasar akuntansi. Apabila ada kendala atau kesulitan dalam memahaminya, bisa menanyakan langsung, meninggalkan komentarnya.